Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Hari Sabat buat kita sekalian. Selamat hari Sabat buat sahabat istimewa di mana saja Anda berada. Ini adalah hari yang sangat luar biasa. Oleh karena di hari inilah kita boleh beribadah bersama-sama dan mengkhususkan 1 kali 24 jam untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di dalam tema yang sudah kita bahas 10 malam, 9 malam lebih tepatnya, dan 1 hari ini, Tuhan, aku ada pertanyaan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, Tuhan, bagaimanakah kami bisa memastikan bahwa kami sudah bersama-sama dengan Engkau? Bagaimanakah saya bisa pastikan bahwa saya sudah bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita berdoa sebelum kita membuka ayat-ayat suci yang terdapat di dalam Alkitab. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu meminta kuasa-Mu menjadi bagian kami. Kami meminta Engkau hadir di antara kehidupan kami, bahkan dalam pikiran kami. Dan jadikanlah hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk memberkati umat-umat Tuhan. Memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kiranya di penghujung kebaktian kami, kami semuanya akan bersukacita di dalam nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita tahu juga bahwa Yesuslah Tuhan kita. Dan memang benar, Alkitab mengatakan bahwa Yesus inilah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Mari kita lihat di dalam Kisah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 yang menjadi ayat awal kita. Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ingat baik-baik, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, katanya, selain di dalam Dia, huruf besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama itu? Kita lihat di ayat yang ke-11 bahwa Yesuslah nama itu. Yesus adalah juru selamat dan tidak ada nama lain yang kepadanya kita boleh mendapatkan keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Dan pemirsa, sahabat istimewa, kalau kita lihat apa yang Yesus katakan tentang bagaimana caranya dan bagaimana orang bisa dapat diselamatkan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus bertemu dengan Yesus sembunyi-sembunyi karena tidak mau dilihat oleh orang banyak. Pada malam hari dia bertemu dengan Yesus, bertanya bagaimana supaya dia bisa selamat. Dan Yesus katakan ayat yang ke-5, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus adalah pintu yang oleh mana kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus perkataannya adalah keselamatan. Perkataannya adalah pintu untuk mana saudara dan saya dapat masuk dalam kerajaan surga. Dan perkataannya katakan bahwa tidak ada orang yang dapat masuk dalam kerajaan surga tanpa dilahirkan lewat air dan roh. Lewat air dan roh. Itu berarti ada sesuatu yang dibuat, ada sesuatu yang dilakukan supaya kita mensil atau memeteraikan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus
Kristus, Isa Al-Masih, Tuhan dan penebus kita ini. Mari kita lihat ayat yang sudah menjadi ayat tema kita yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16, ya. Markus 16 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kembali pemirsa, siapa yang percaya dan dibaptis, ada dua kontrak yang dibuat untuk mana saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan itu. Dan ini adalah dicatat dalam Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Markus. Dan dikatakan di sana, siapa yang percaya, kontrak itu berbunyi, yang percaya dan dibaptis. Harus percaya dan harus dibaptis. Kalau tidak percaya, tidak usah dibaptis. Sehingga ayat itu mengatakan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak perlu lagi dibilang barang siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Oleh karena proses yang lebih dahulu harus dibuat adalah dibaptis. Percaya baru dibaptis. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus? Ingat, Yesus adalah Allah yang menjelma. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 10 di sana dikatakan, oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan oleh iman oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Yesus yang memberikan keselamatan, Dia adalah Allah yang menjelma. Dia manusia yang berdosa karena menjelma sebagai manusia berdosa, tapi tidak berbuat dosa. Dia tidak melakukan satu dosa apapun. Tetapi, kenapa Dia katakan orang yang percaya harus dibaptis untuk diselamatkan? Ternyata karena Dia sendiri melakukannya. Dia sendiri melakukannya, padahal Dia tidak ada dosa. Kalau Anda baca di dalam Matius, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius, saudara-saudara. Ya, mari kita baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ketiga. Anda pernah mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Dia terkenal disebut Yohanes Pembaptis. Berbeda dari Yohanes murid yang dikasihi. Oleh karena Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Yesus Kristus. Dia adalah saudara sepupu dari Yesus Kristus, anak dari Elisabet. Dan dia menjadi pengkhotbah dan disebut pembaptis karena dia habis berkhotbah mengajak orang untuk bertobat lalu membaptis. Ayatnya yang ke-6. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya. Ayatnya yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat. Konsep baptisan ini adalah oleh karena harus ada pertobatan dari dosa. Harus ada pertobatan dari sikap yang pandang enteng terhadap firman Tuhan. Harus ada sikap untuk datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain, baptisan akan dilakukan setelah seseorang mengaku dosanya. Tetapi ingat, Yesus tidak berbuat dosa, tetapi Dia adalah manusia berdosa. Yesus dengan kita sama dalam konteks kita manusia berdosa. Bedanya adalah Yesus tidak berbuat dosa, tapi kita berbuat dosa. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-13, Yesus manusia berdosa tapi tidak berbuat dosa pun harus dibaptis. Apalagi saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Tidak ada yang memaksa Dia. Tidak ada yang menyuruh Dia. Tidak ada yang mengajak Dia. Dia mengajak dirinya sendiri. Dia memerintahkan dirinya sendiri. Mari Anda perhatikan baik-baik ayatnya ke-14. Tetapi Yohanes mencegah Dia. Setelah Yesus bertemu dengan Yohanes, kata Yohanes, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa artinya ini? Yesus tidak berdosa, tetapi mau dibaptis. Dia dibaptis
dengan kalimat untuk menggenapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa artinya? Allah menghendaki saudara dan saya untuk datang kepadanya lalu kemudian dibaptis. Baptis ini dilahirkan kembali kalau kita sudah baca tadi. Mari saudara-saudara kita lihat prosesnya. Apa yang terjadi? Bagaimana Yesus dibaptis? Ayatnya yang ke-15. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikatakan bahwa bagaimana Yesus dibaptis? Yesus masuk ke dalam air. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 80 kali lebih kata baptisan ini disebut-sebutkan. Dan baptisan ini menjadi bagian dari perintah agung untuk menyaksikan bahwa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menyaksikan bahwa dialah Allah dan mengajak orang untuk bersama-sama diselamatkan. Karena dia katakan, yang selamat harus dilahirkan kembali melalui air dan roh. Dan itu adalah kalimat dari Allah kita sendiri. Dan saudara-saudara yang kasih, dikatakan di sini, Yesus masuk ke dalam air. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Artinya, ketika dia dibaptis, dia berada di dalam air. Dia berada di dalam air. Kisah keselamatan yang Yesus lakukan adalah satu hal yang luar biasa. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak memerlukan pertobatan. Tetapi dia menunjukkan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah untuk manusia yang ada dalam tubuh yang berdosa ini. Dan ingat, kalau Anda baca dalam Efesus 4 ayat 5 dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Artinya saudara-saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada hanya satu Tuhan, berarti kita pun harus memiliki satu jenis iman. Iman kepada Yesus Kristus. Dan harus mengikuti satu jenis baptisan. Di dalam dunia ini saudara-saudara yang kasih, kira-kira sekitar lebih dari 40 jenis baptisan. Ada yang lewat api, ada yang dikibarkan bendera, ada dengan cara mengucapkan kepercayaan, ada dengan cara ditaruh Alkitab di atas kepala, ada dengan cara dituangkan dengan minyak, ada dengan cara disirami dengan air, ada dengan cara dipercik, ada dengan cara diselamkan, ada dengan cara ditaruh bara api untuk dimana orang lewat, ya, sambil menyebutkan nama Allah. Saudara-saudara yang kasih, Alkitab hanya menyebutkan hanya satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan hanya satu jenis iman. Dan Tuhan mengajarkan satu baptisan. Dengan kata lain, iman kepada satu Tuhan. Dan iman dibuktikan dalam baptisan yang hanya satu. Dan baptisan itu artinya ekspresi iman Anda kepada Tuhan Anda, yang adalah Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk cerita yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Saya mengajak saudara-saudara membuka 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. Di dalam Perjanjian Lama, tidak ada kata baptisan di sana. Tetapi cerita proses bagaimana seseorang itu akhirnya dapat diselamatkan ada. Dicatat diantaranya di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. Ada seorang yang bernama Naaman. Naaman artinya pleasant, menyenangkan. Dan dia adalah seorang great, dia seorang pahlawan, dia adalah seorang yang hebat. Dia katanya, Tuhan bersama-sama dengan dia. Sehingga oleh kemenangan yang dia dapat, dia boleh menjadi teguran yang keras untuk orang-orang Israel yang adalah ibu kotanya Samaria. Dan saudara-saudara tahu bahwa Naaman ini, walaupun artinya bahwa dia menyenangkan, tetapi sayangnya dia mendapatkan penyakit. Dan Anda tahu penyakitnya, penyakit kusta. Dan saudara-saudara yang kasih, kusta adalah simbol dari dosa. Kusta adalah simbol dari dosa.
Kalau Anda lihat cerita ada orang Israel, bila dia ada mendapatkan kusta, maka dia harus keluar dan dia harus dibersihkan, dia harus menunggu waktu, dia harus disucikan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kusta adalah simbol untuk dosa. Ada beberapa persamaan antara kusta dengan dosa, saudara-saudara. Sehingga kusta adalah lambang yang tepat untuk dosa. Yang pertama bahwa kusta itu adalah penyakit dari dalam. Kusta bukan panu, saudara-saudara. Kusta bukan penyakit kulit, hanya sekedar penyakit kulit yang boleh kasih kanesten atau kasih kalpanax, selesai, saudara-saudara. Tidak. Kusta, sifat kusta itu adalah dia penyakit dari dalam. Dia berasal dari dalam, di bawah dasar dari kulit itu sendiri. Dan saudara-saudara yang kasih, kalau Anda baca dalam Matius pasal 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19 dikatakan bahwa dari hatilah muncul segala kejahatan, dari hati muncul segala jenis dosa. Anda lihat, kusta adalah penyakit dari dalam. Demikian pula dengan dosa adalah dari dalam. Dari dalam, dosa dari hati, kusta dari dalam tubuh manusia. Yang berikutnya adalah, kusta adalah penyakit jahat yang mempengaruhi aspek manusia. Kusta ini adalah penyakit yang mempengaruhi, saudara-saudara. Sekali dapat di jari, maka dia akan merembes terus dan akan merusak organ-organ tubuh yang lain. Saudara-saudara yang kasih, demikian pula dengan dosa. Dosa mempengaruhi satu bagian dari tubuh manusia, tetapi kemudian dapat mempengaruhi banyak bagian tubuh manusia. Dan ingat, kusta itu sangat bau busuk. Dan dosa, bau busuk secara rohani di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kusta baunya luar biasa, sehingga orang-orang harus ditinggalkan jauh dari perkemahan orang Israel. Kalau ada orang Israel kena kusta, dia harus keluar dari perkemahan. Saudara-saudara, tidak ada orang kusta yang tinggal di dalam tempat atau di kompleks di mana saudara dan saya tinggal. Mereka ada perkampungan tersendiri. Mereka ada lokasi yang ditentukan oleh pemerintah untuk mereka yang kusta. Oleh karena kusta ini, saudara-saudara kasih, tercium sangat bau. Bukan cuma itu. Kusta memisahkan manusia. Kusta akan memisahkan suami dan istri. Kusta akan memisahkan orang tua dan anak-anak. Saudara, demikian pula dengan dosa. Dosa memisahkan saudara dan saya, memisahkan kita dengan Tuhan kita. Inilah sifat dari dosa itu yang diilustrasikan sebagai kusta. Orang kusta yang selanjutnya, orang yang mendapatkan kusta tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak ada orang kusta yang bisa mengobati dirinya sendiri. Hanya orang lain yang bisa. Demikian pula dengan dosa. Dosa tidak bisa diobati oleh diri kita sendiri. Hanya Allah kita. Hanya Yesus Kristus. Naaman mendapatkan penyakit kusta. Naaman adalah seorang yang menyenangkan. Sayangnya dia mendapatkan kusta. Saudara mungkin adalah orang yang menyenangkan. Saya mungkin orang yang menyenangkan. Tetapi kita berdua, kita semua mendapatkan penyakit. Namanya kusta dosa. Kita mendapatkan penyakit yang luar biasa. Kita tidak dapat menyembuhkan diri kita sendiri. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Naaman. Dan ini sering kita buat. Ada beberapa kesalahan Naaman, sehingga dia mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Yang pertama adalah Naaman mempraktekkan suatu yang salah demi kesembuhannya. Ketika dia mengetahui bahwa di Israel bisa menyembuhkan saudara-saudara, dia pergi membawa segala jenis harta bendanya. Lalu kemudian dia bertemu dengan Raja Israel. Ketika bertemu dengan Raja Israel katakan, bukan saya. Dia mengoyakkan pakaiannya, saudara-saudara. Saudara baca dalam 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Sana jelas bahwa Raja Israel kecewa. Dia kecewa, ya. Kalau Anda baca ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, di sana dikatakan bahwa bukan cuma sekedar membawa surat dari Raja Aram. Aram ini terletak di bagian utara sampai bagian timur Israel. Dia berada di dekat Yordania, kalau Anda perhatikan. Dan di situ banyak-banyak sungai, terdapat juga sungai-sungai yang ada di sana.
Dan terdapat juga benda-benda antik, benda-benda mahal. Salah satunya adalah emas dan baju-baju yang terbuat dari tenunan yang sangat indah dari kulit. Dan ini yang dibawa oleh Naaman untuk dipersembahkan kepada Raja Israel. Saudara, seringkali kita menggunakan harta benda kita agar dosa kita diampuni. Kita sering menyogok, kita sering membawakan hal-hal ini untuk membuat supaya kita mendapatkan pengampunan. Saudara yang kasih, Naaman mempraktekkan sebuah praktek yang salah demi kesembuhan. Dia membawa hartanya, dia membawa jabatannya sebagai panglima besar. Boleh saya katakan dia orang kedua sesudah Ben-Hadad kedua. Dia seorang raja Aram dan Naaman ini adalah panglima dari raja ini. Dan saudara yang kasih, seringkali demikian pula kita kan, kadangkala demi kesembuhan kita, demi kebaikan kita, kita membawa sesuatu. Saudara yang kasih, sebuah kekeliruan dialami oleh Naaman. Yang berikutnya adalah, kalau Anda lihat, dia pergi ke Raja Israel. Kesalahan yang kedua dari Naaman adalah, dia pergi ke orang yang salah. Dia pergi ke orang yang salah, saudara-saudara. Dia pergi kepada Raja Israel meminta kesembuhan. Saudara yang kasih, demikian pula dengan dosa. Seringkali kita pergi kepada orang yang salah. Kita sering pergi seakan-akan manusia dapat memberikan pengampunan kepada kita. Saya dengan orang lain, saya dengan istri saya dengan anak-anak saya dengan orang tua saya bisa minta maaf untuk kesalahan yang saya buat, saudara-saudara, terhadap mereka. Tapi kesalahan yang saya buat terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, saudara yang kasih, ini adalah masalah universal. Ini adalah masalah alam semesta. Dan kita harus pergi kepada orang yang tepat. Ingat, Kisah pasalnya yang 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan saudara dan saya selain nama Yesus Kristus. Pergilah kepada Yesus Kristus. Pergilah kepadanya. Dan saudara yang kasih, Naaman membuat kesalahan yang kedua. Dia pergi kepada orang yang salah. Dan bukan cuma itu, dia buat kesalahan yang ketiga. Dia pergi ke tempat yang salah. Apa maksudnya dia pergi ke tempat yang salah? Ketika Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, mengoyakkan jubah, Elisa katakan kepada Raja, suruh dia datang, bertemu dengan saya. Saudara yang kasih, apa yang dibuat oleh Naaman? Naaman gengsi, saudara. Dia hanya berhenti di depan rumah dari Elisa. Dia tidak masuk ke dalamnya, saudara-saudara yang kasih. Dia pergi ke tempat yang salah. Itu bukan tempat kesembuhan. Tempat yang sembuh adalah di mana dia bertemu dengan firman Allah. Dia bertemu dengan Nabi Allah. Ingat, Allah menyatakan kehendaknya, firman-Nya lewat Nabi, melalui tuntunan Roh Kudus yang kita sudah pelajari di malam yang kedua, di malam yang pertama dan kedua. Saudara-saudaraku yang kasih, Naaman membuat kesalahan lagi. Dia hanya pergi ke tempat yang salah. Padahal Elisa katakan, datanglah kepadaku. Saudara, seringkali kita masih memiliki sifat tinggi hati. Sering kita memiliki ego kita terlalu besar sehingga untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sangat susah bagi kita, saudara. Demikian pula dengan Naaman. Naaman hartanya ada, pangkatnya besar, dia orang luar biasa, dia seorang pahlawan, dia mendapatkan kemenangan, dia berani. Dan saudara yang kasih, ketika disuruh untuk bertemu dengan Nabi Tuhan, bertemu muka dengan muka, dia hanya menunggu di depan pintu. Dia hanya berharapkan, dan malahan kalau ada baca baik-baik, di dalam pikirannya dia sudah ada, dia punya konsep bagaimana mau sembuhkan dirinya, saudara-saudara. Ini yang membuat saudara dan saya sering tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan keselamatan. Karena kita pergi, bukan cuma pergi ke orang yang salah, kita pergi ke tempat yang salah. Mari kita lihat, kalau Anda lihat ayat 10 dan ayat yang ke-11, Naaman membuat kesalahan yang keempat. Apa kesalahan keempat? Dia menggunakan resep yang salah. Dia menggunakan resep yang salah. Ketika Nabi Tuhan meminta kepadanya untuk pergi ke sungai Yordan, lalu kemudian memandikan dirinya 7 kali. Saudara-saudara yang kasih, Naaman tersinggung. Karena itu adalah bukan tempat yang pas. Yang kedua, dia tersinggung oleh karena Nabi Tuhan tidak bertemu dengan dia. Malahan Nabi Tuhan menyuruh hamba untuk bertemu dengan panglima besar ini. Saudara-saudara yang kasih, seringkali kita menggunakan resep kita
demi pengampunan dosa kita. Kita sering menggunakan pikiran kita sendiri agar kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau Anda baca baik-baik, di situ dikatakan ayatnya yang ke-12, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Orang yang mau sembuh, orang yang mau diselamatkan, orang yang mau masuk dalam kerajaan surga, jauhkan dari panas hati. Jauhkan dari pikiran kita, cara resep kita, untuk kita bisa berpikir, oh ini bisa buat, oh mesti begini, mesti begitu, supaya kita bisa diselamatkan. Saudara, hanya jalan satu-satunya, yaitu menuruti firman Tuhan. Yang Nabi Tuhan katakan, pergi mandi di sungai Yordan, benamkan dirimu sebanyak 7 kali. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau Anda lihat, Naaman bukan cuma praktek kesembuhan yang salah, pergi ke orang yang salah, pergi ke tempat yang salah, menggunakan resep yang salah. Dia juga, saudaraku yang kasih, memiliki sikap yang salah. Kalau Anda perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang sudah 12 tadi saya sudah baca, panas hati adalah ekspresi dari sikapnya. Sikap yang salah, sikap tidak mau menurut, sikap tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Dia mau membelakangi apa yang firman Tuhan perintahkan. Dia mau dia mau berpisah dari apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan saudara-saudaraku yang kasih, dia sudah dalam perjalanan, sudah mengambil langkah untuk kembali ke tempatnya. Kalau Anda baca baik-baik, dia katakan, dia bandingkan sungai Yordan dengan sungai Abana dan Parpar. Banyak orang berpikir bahwa sungai Yordan pada waktu itu keruh, kelam, kabur. Saya tidak melihat seperti itu. Ini adalah hanya sikap nasionalitas yang tinggi dari seorang panglima Aram. Dia merasa akan rendah diri bila dia mandi di sungai jajahannya. Dia harus mandi di sungai di mana terdapat kota Aramnya. Saudaraku yang kasih, bukan cuma sekedar itu. Harapan dari Naaman adalah ada hal-hal luar biasa yang dibuat. Sekedar kata-kata langsung mujizat. Banyak orang yang datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan meminta mujizat berlaku di depan mata orang itu. Saudaraku yang kasih, itu adalah sikap Naaman yang pertama. Naaman mendapatkan kekecewaan. Kalau Anda baca ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara-saudaraku yang kasih, ada 2 kata di sini, mandi dan tahir. 3 kali muncul di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Artinya penting sekali. Kata mandi artinya dia mencelupkan semua badannya. Tidak ada yang tersisa. Dan kemudian kata tahir ini berkaitan dengan bahasa Ibrani. Dari mana kita ambil dari bahasa Arab? Tahir. Tahir ini artinya pure, clean. Pure dan clean. Sehingga saudara-saudara, kalau Anda baca dalam ayatnya yang ke-14, ketika Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, kalau Anda lihat, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Dia bersih, dia sembuh dari penyakit kustanya yang adalah simbol dari dosa, dan dia bersih dari dosanya. Dia bersih. Dikatakan di sini kulitnya seperti bayi, seperti anak kecil, seperti bayi. Apa artinya? Kalau bayi baru lahir, saudara-saudara, belum terkontaminasi dengan dosa. Ini adalah ilustrasi yang tepat tentang baptisan. Di mana baptisan itu artinya dicelupkan, dibenamkan, dimasukkan secara keseluruhan. Dan bila Anda lakukan itu, maka kita akan menjadi tahir, pure dan clean. Kita dan dosa-dosa kita semuanya dibersihkan dari sifat kita, dari tubuh yang kelihatannya sudah tua dengan dosa, sekarang menjadi tubuh seperti anak kecil. Bukan berarti tubuh ini menjadi anak-anak, tidak. Tetapi kita menjadi hidup baru, mendapatkan pengalaman yang baru. Dan saudara lihat apa yang dialami oleh Naaman ini. Ayatnya yang ke-15 dia katakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel.
Lalu kemudian ayat yang ke-16. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apapun. Elisa menolak pemberian. Lalu kemudian ayatnya yang ke-17. Di sana Naaman katakan, aku akan menyembah hanya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-17 bagian yang terakhir. Saudaraku yang kasih, apa sikap orang yang sudah diselamatkan? Harus selalu menyembah Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa diselamatkan, saudara-saudara? Ingat, kita datang kepadanya dan kita minta untuk dilahirkan melalui air. Saudara-saudaraku yang kasih, Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 diilustrasikan apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali lewat air. Saudara dan saya yang dibaptiskan, yang dimasukkan, yang dicelupkan, yang dibenamkan seluruh tubuh kita, saudara-saudara, di dalam baptisan air, artinya di dalam kematian Yesus Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-3 sampai 4 di situ jelaskan bahwa bila saudara dan saya mengikuti baptisan, maka kita akan mati, dikuburkan dalam air baptisan sebagaimana Yesus telah dikuburkan, dan kita akan dibangkitkan dari kematian terhadap dosa. Kita mendapatkan hidup baru sebagaimana Yesus dibangkitkan dari kematiannya dan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kehidupan yang baru, saudara-saudara. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, bagaimanakah kami bisa pastikan bahwa kami telah bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudaraku yang kasih, ada beberapa langkah yang harus kita buat. Yang pertama adalah bertobat. Kisah 2 ayat yang ke-38. Orang yang bertobat artinya menyesali dosa-dosanya dan menganggap bahwa itu sebuah kesalahan yang harus dia tinggalkan. Kata bertobat artinya 180 derajat berbalik arah. Dari sesuatu yang sering kita buat, kita balik arah, tidak lagi melakukannya. Itu yang dimaksud dengan bertobat yang dicatat dalam Kisah pasal 2 ayat 38. Sesudah Anda bertobat, Anda percaya. Kisah 8 ayatnya yang ke-36 dan 37. Bukan cuma bertobat, Anda harus percaya bahwa ada pengampunan, ada pembaharuan yang Tuhan akan berikan. Saudaraku yang kasih, ingat baik-baik. Naaman, ketika dia mengubah konsepnya dan mengikuti arahan firman Tuhan, dia bertobat dari pandangannya yang lama karena kerinduannya akan kesembuhan dari penyakit kusta. Saudara-saudara yang kasih, dia mengikutinya, dia percaya firman Tuhan itu, dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia disembuhkan, dia menjadi sembuh kembali, saudara-saudara. Demikian pula saudara dan saya, bila kita menerima baptisan ini, maka kita akan mendapatkan pembaharuan yang luar biasa. Dan yang terakhir, sikap yang harus saya buat, yaitu mengikuti instruksi Tuhan. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan 20. Tetap belajar firman Tuhan. Ada orang setelah dibaptis selesai, sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit dalam nama Tuhan, sedikit-sedikit puji Tuhan, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, bukan orang yang selalu berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan Matius pasalnya yang ke-25. Saudaraku yang kasih, inilah sikap kita. Orang yang sudah diubahkan, maka dia akan selalu mengikuti instruksi dari Tuhannya. Tuhan mengajak orang ini untuk bersaksi. Mari, yakinlah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang belum mengambil kesempatan untuk dibaptiskan, mari saudara-saudara, pergilah, kasih kabar kepada pendeta Anda, sampaikan kepadanya, pendeta, saya mau dibaptis, saya mau mengambil kesempatan ini, karena Tuhan katakan, saya harus dilahirkan kembali melewati air. Kenapa saudara-saudara? Masih ingat Yesus? Setelah dia dibaptiskan dari air, maka Yesus pun mendapatkan baptisan roh. Roh datang dalam bentuk burung merpati dan katakan kepada semua orang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang kasih, ada orang berpikir baptisan roh lebih penting dari baptisan air. Itu salah. Baptisan roh adalah nanti, adalah kemudian setelah saudara dan saya dibaptis dengan baptisan air.
Bagaimana cara kita dibaptiskan dengan air? Dibenamkan. Harus ada banyak air, saudara-saudara. Minta maaf, Alkitab hanya mengajarkan satu jenis baptisan. Dan itu dibenamkan, dimasukkan. Bukan dipercik, bukan dituangkan, bukan diludahi, bukan dikibarkan bendera dan yang lain-lain. Hanya satu jenis. Dan saudara, ambillah itu. Inilah kesempatan untuk kita saat ini. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Dia sendiri yang tidak berdosa melakukannya. Karena dia katakan itulah kehendak Allah. Saudara dan saya, pemirsa di mana saja Anda berada, sahabat yang sejati, yang terberkati. Bila saudara dan saya mengikuti kehendak Allah dan mau mengikuti kehendaknya senantiasa, terimalah baptisan ini dan Roh akan memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati sepanjang sahabat ini. Tuhan Yesus akan memberikan pembaharuan kepada Anda. Dia akan memberkati Anda. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada Anda. Dan Dia akan memberkati melewati masa yang sukar ini sampai kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat istimewa, kita akan akhiri ibadah di Sabat ini. Kita nyanyikan sama-sama lagu Sion nomor 222, Kuasa Dalam Darahnya. Kita semua diundang untuk berdiri. Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan? Dalam darahnya ada kuasa, datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami sangat bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami, penebus kami. Dan Engkau sendiri melakukan kehendak yang menjadi sukacita Bapamu. Dan kami rindu untuk melakukan hal yang sama ya Tuhan. Memberkati kiranya hamba-Mu dan semua sahabat istimewa, pemirsa yang mendengarkan pekabaran ini. Kiranya kami mengambil langkah, mengambil sikap untuk mengikuti apa yang Engkau ajarkan dan mintakan bagi kami, agar kami memperoleh keselamatan itu. Kami sudah percaya, dan bila kami belum dibaptis ya Tuhan, kami rindu untuk dibaptiskan sebagaimana Yesus dibaptis. Dan manakala kami sudah dibaptis, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersuka cita, sehingga di dalam baptisan Roh yang kami alami setiap hari, kami akan hidup benar bersedia untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Sungguh kami pasti merasa bahwa kami diberkati. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami merasa semua jawaban yang kami dengarkan dari firman Tuhan menguatkan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau akan memberkati semua pemirsa yang ada. Kiranya kasih sayang Tuhan akan menyertai saudara-saudara. Kiranya anugerah-Nya
mengisi kehidupan saudara setiap hari. Kiranya wajahnya akan selalu Anda lihat dalam kehidupan Anda. Dan biarlah dari saat ini sampai selama-lamanya kita akan tetap satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.